teman-teman, kembali lagi bersama kita hanya di channel YouTube Hukum TV. Saya Nurul Fahmi. Saya Zaferi Febi. Jadi kali ini kita mau membahas sesuatu yang lagi marak terjadi nih Kak. Mungkin ya adalah banyak orang di luar sana itu yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi kali ini kita mau membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaporan ke pihak yang berwajib atau ke polisi kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kan karena di luar sana kan pasti ada lah ya kan orang yang mau atau ingin melaporkan sesuatu gitu, tapi karena ada satu dua hal nggak jadi dilaporkan kayak gitu. Jadi mungkin bisa langsung saja kita bahas di video kali ini Kak. Ayo. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan Kak. Pertanyaan pertama, bisa dikasih tahu nggak Kak, atau bisa dijelasin nggak siapa saja yang bisa melaporkan ke polisi atau ke pihak berwajib gitu? Untuk siapa saja yang bisa melaporkan suatu kejadian ya yang diduga peristiwa pidana ke polisi, itu sebenarnya sudah dicantumkan di pasal 108 KUHP, ada ayat 1 dan ayat 2. Nah, dijelaskan di situ kalau misalnya setiap orang yang mengalami, melihat atau menyaksikan, kemudian yang menjadi korban juga, yang menjadi korban dari suatu tindak pidana itu bisa melaporkan ke polisi. Selain itu, seseorang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan publik atau terhadap jiwa dan hak milik itu juga bisa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Oke, jadi di sini yang bisa melaporkan ke pihak polisian itu siapa saja gitu ya Kak ya? Entah itu orang yang melihat atau dia yang tahu ada seseorang yang punya niat yang jahat, atau juga bisa orang itu sendiri yang menjadi korban kayak gitu ya Kak ya? Oke, baik. Lalu untuk laporannya sendiri ini bisa dilakukan secara tertulis dan secara lisan. Kalau misalnya secara tertulis nanti itu ditandatangani oleh pelapor sendiri, kemudian kalau misalnya dilakukan secara lisan nanti dilakukan pencatatan sama penyidiknya. Nah, tapi di situ juga tetap pelapor nanti juga diminta untuk tanda tangan. Oke. Terus Kak, kalau misalkan kita nih mau lapor ke polisi, tapi ternyata nggak ada bukti atau ada bukti cuman buktinya tuh kurang kuat gitu, itu gimana Pak? Ada solusi nggak Kak? Oke, jadi di sini kita mau bahas dulu apa itu laporan ya. Berdasarkan pasal 1 ayat 24 KUHP, disitu disebutkan kalau misalnya laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana. Itu ada di pasal 1 ayat 24 KUHP. Nah, jadi suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana yang dilaporkan ke pihak kepolisian itu belum tentu adalah suatu tindak pidana. Paham ya? Karena di situ ada kata diduga, oke? Nah, jadi perlu dilakukan suatu penyelidikan oleh pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Nah, penyelidikan sendiri itu juga diatur di dalam KUHP pasal 1 ayat 5. Nah, di situ KUHP berarti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat menentukan atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan. Nah, penyelidik ini siapa? Nah, itu penyelidik itu adalah pihak kepolisian Republik Indonesia. Itu ada di pasal 4 KUHP. Terus Kak, kalau misalkan kita melaporkan nih, tapi itu tadi barang buktinya itu nggak ada atau kurang kuat gitu, tuh tetap ditindaklanjuti atau gimana Kak? Karena nggak ada barang bukti atau ya udahlah ditulis sebagai laporan aja tapi tidak diteruskan, tidak diselidiki atau kayak gimana tuh Kak? Oke, jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan ya kalau misalnya ada laporan, polisi ini akan melakukan suatu penyelidikan yang barusan saya jelaskan. Nah,
Sebenarnya setelah pengajuan laporan ke pihak kepolisian itu akan setelah diajukan laporan oleh seseorang, pihak kepolisian ini akan melakukan suatu analisa pada laporan tersebut atau pada peristiwa yang dilaporkan itu. Jadi tujuan menganalisa itu apa? Tujuannya itu untuk memeriksa apakah laporan tersebut layak atau tidak untuk dibuatkan sebuah laporan polisi yang benar-benar sudah fix nih, oh iya benar ini ada. Nah, itu dianalisa dulu. Jadi setiap laporan yang masuk itu tidak langsung benar-benar yang dibuatkan, oh iya, itu tidak seperti itu. Jadi, setiap ada laporan masuk, pihak kepolisian akan menganalisa terlebih dahulu. Kalau misalnya memang dirasa layak, pihak kepolisian akan membuat laporan polisi. Seperti itu. Oh, jadi ketika ada laporan itu tidak langsung ditindaklanjuti atau gimana, itu harus dilihat-lihat dulu ya Kak ya, harus diselidiki dulu apakah itu emang laporannya benar atau dibuat-buat untuk menjatuhkan pihak lain, seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi itu tadi, kalau misalnya memang sama polisinya dirasa oh oke, ini memang benar, baru dibuatkan laporan kepolisian, kemudian diberikan nomor registrasi administrasi untuk dilakukan suatu penyidikan. Nah, kemudian berdasarkan surat laporan tersebut, surat perintah penyidikan, maka akan dilakukan suatu penyidikan. Nah, penyidikan itu apa? Nah, kan sama tuh penyelidikan sama penyidikan. Iya, kan hampir sama gitu ya Kak katanya. Bisa dijelasin Kak? Iya, untuk penyelidikan diatur, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya di penyelidikan itu diatur di pasal 1 ayat 5 ya. Tapi kalau misalkan penyidikan itu diatur di pasal 1 ayat 2-nya. Nah, penyidikan ini apa? Penyidikan itu suatu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat menjelaskan suatu tindak pidana. Nah, oke, bisa nangkep di sini? Yeah. Dilakukannya penyidikan itu untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat menjelaskan suatu tindak pidana agar dapat menemukan tersangkanya. Jadi, urutannya itu kalau misalkan seseorang melaporkan suatu peristiwa pidana, ya kan, masuk ke kepolisian. Pihak polisi ini akan melakukan analisa atau penyelidikan. Nanti kalau misalnya memang benar ini sudah terjadi, pihak polisi akan membuatkan laporan polisi disertai dengan nomor administrasi registrasi penyidikan, dan akan dilakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan barang bukti yang dapat menjelaskan suatu tindak pidana tersebut agar bisa menemukan siapa nih tersangkanya gitu. Nah, untuk siapa yang melakukan penyidikan? Penyidik. Nah, penyidik ini siapa? Penyidik ini polisi, pihak kepolisian, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Oke, jadi misalkan kita nih ada suatu peristiwa yang diduga atau diperkirakan itu merupakan suatu tindak pidana, meskipun nggak ada barang bukti, kita itu masih boleh ya, iya, masih boleh untuk melaporkan, karena nanti pihak kepolisian juga akan menganalisa permasalahannya, dan nanti juga pihak kepolisian itu juga bisa membantu untuk mencarikan buktinya, seperti itu ya Kak ya, mencarikan bukti yang bisa dijadikan sebagai ini loh, ada bukti ternyata yang memperkuat permasalahan itu, kayak gitu ya Kak ya berarti. Iya, tapi perlu diingat ya teman-teman, nggak semata-mata nggak ada barang bukti ya udah deh lapor aja, ntar juga dianalisa kok sama polisi, ntar juga diselidiki lagi kok sama polisi. Nggak seperti itu ya teman-teman. Soalnya memang pada dasarnya dia pelaporan itu disertai minimal 2 alat bukti. Nah, atau hal-hal terkait kalau misalnya pun nggak ada barang bukti, diusahakan ada mungkin ya suatu hal lah yang terkait dengan peristiwa, suatu hal yang terkait serta merujuk pada peristiwa yang akan dilaporkan itu tadi, untuk membantu meringankan tugas kepolisian itu sendiri. Jadi biar kasusnya sendiri juga cepat selesai, prosesnya cepat terselesaikan gitu ya. Betul sekali. Jadi nggak semata-mata nggak ada barang bukti tapi terjadi, ya nggak bisa seperti itu, cuma diusahakan ya. Kalau memang benar-benar nggak ada ya
dimungkinkan untuk melapor, karena nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pihak kepolisian kan lewat penyelidikan tadi. Tapi kalau misalkan memang ada, ya disertakan aja. Kemudian jika ada bukti-bukti lain yang merujuk pada peristiwa tersebut, ya silahkan disertakan. Tapi juga perlu diingat, kalau misalkan mau melaporkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, itu harus benar-benar yakin ya kalau misalkan kejadian yang diduga tindak pidana itu benar-benar terjadi. Jangan sampai melaporkan suatu peristiwa yang tidak terjadi gitu. Yang peristiwa yang sebenarnya nggak ada tapi diada-adakan, ya, seperti itu ya. Itu nggak boleh sama sekali, nanti malah bisa kena bumerang ke dirinya sendiri gitu, laporan palsu soalnya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan secara betul ya kalau memang mau mengajukan suatu laporan ke kepolisian. Oke, jadi kalau intinya kalau misalkan emang itu peristiwa benar-benar terjadi, akan tetapi nggak ada alat bukti atau buktinya kurang, kita itu masih bisa untuk melaporkan gitu. Tapi kita juga harus ingat kalau kita melaporkan sesuatu, lebih baik ada alat bukti, karena itu juga lebih memperkuat peristiwa itu sendiri, seperti itu ya Kak ya. Dan kalaupun emang benar-benar tidak ada, tetap boleh untuk melaporkan, karena nanti pihak kepolisian juga akan menganalisa lagi permasalahannya itu seperti apa, dan mungkin dengan permasalahan yang ada itu pihak kepolisian juga bisa membantu untuk mencarikan sebuah bukti, seperti itu ya Kak ya. Oke, iya Kak, jadi saya mau nambahin ya, jadi itu pihak kepolisian ini juga harus tahu kalau misalnya semua orang itu dijamin dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Itu berdasarkan pasal 16 dan pasal 26 ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, atau Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Paling tidak disertai 2 alat bukti untuk membantu polisi agar segera menyelesaikan kasus yang dilaporkan itu tadi. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang mau dibahas di video kita selanjutnya, bisa banget nanti teman-teman buat komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman buat like dan subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke? Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video menarik kami yang lainnya hanya di Hukum TV. Bye!